dalam Financial Literasi Corner bersama Dr. Meriza Hendry. Nah, Dr. Meriza Hendry, SIP MN, beliau adalah Wakil Ketua Kadin Kota Bandung, kemudian dosen pasca sarjana S3 Universitas Widya Tama Bandung, dan Pak Mer sudah ada bersama kita, sahabat Light. Ini saya harus kenapa jadi kaku sama kamu jadi ya? Kenapa tempat jadi mic-nya harus pindah nih Pak. Oh gitu. Tapi bisa ya Kang Ujang? Bisa Pak. Karena pengen memberikan suasana baru juga ya. Gimana kabarnya Pak Mer? Alhamdulillah Kang Ujang, sehat. Meskipun kemarin tuh saya lagi senengnya motor-motoran Kang Ujang. Memotoran, tapi tadi malam juga pulang ya berapa ya, jam 11 sampai 11 gitu ya, dari Jatinangor. Tapi saya lagi seneng memotoran kan, seneng memotoran. Ya alhamdulillah, tapi sehat kan Ujang. Alhamdulillah. Karena aset terbesar buat kita adalah kesehatan. Betul. Jadi jangan sampai kita lewat, karena at the end of the day-nya kita bicara uang kan Ujang. Ketika bicara uang berarti bicara tentang kesehatan. Salah satu faktor. Betul. Untuk kesehatan keuangan kita dia kesehatan pastinya, diri kita, ya, Pak. Pastinya. Ya. Bahkan saya ngerasa adalah satu investasi malah. Ya jadi kalau selama ini kita bicara tentang investasi. Nah, investasi yang harus jadi concern kita saat ini bukan lagi investasi kepada aset, tapi investasi diri. Investasi diri ya Kang Ujang. Karena investasi diri itu nanti akan menimbulkan efek dimana kita bisa optimasi kepada pendapatan, peningkatan penerimaan kita, terus mengurangi cost. Nah, jadi ini penting. Salah satu menurut saya berhubungan juga dengan hari ini Kang Ujang. Tema kita pagi hari ini ya Pak Mer ya. Betul. Jadi bagaimana meningkatkan skill itu sebagai memonetize kita, menjadikan skill kita jadi cuan gitu kan Ujang. Kalau boleh saya ikut bahasa keren ya, menghasilkan cuan nih. Kalau kita menghasilkan rupiah sebenarnya gitu, karena nggak bisa jadi cuan kan ya gitu. Kita jadi rupiah kan. Oke, sahabat Kalight, silakan kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam Financial Literasi Corner untuk pagi hari ini. Nanti kita akan membahas bagaimana optimasi skills kita untuk menciptakan uang atau cuan. WA dan telepon bisa Anda lakukan di 0812-203-1972. Jadi kalau boleh dibilang ada 3 konsep yang ingin saya sampaikan ke sahabat-sahabat Kalight sebenarnya Kang Ujang. Pertama adalah skill, 2 monetize, yang ketiga uang. Nah itu kalau boleh saya sampaikan 3 kosakata ini harus melekat pada diri kita Kang Ujang. Kalau boleh saya bilang dari akhir lah ya, uang itu buat apa? Financial freedom kan gitu Kang Ujang ya gitu. Semuanya relate kepada uang. Akhir-akhir ini saya mendapatkan banyak sekali fenomena, karena basis saya sebagai dosen itu tugas saya adalah menganalisis ya kan. Jadi mulai tersadarlah masyarakat saat ini tentang makna sebuah uang gitu. Kenapa saya bilang gitu Kang Ujang? Karena semua permasalahan hidup itu majority adalah tentang uang kan. Jadi semuanya, apa kata orang Kang Ujang? Tidak semua tentang uang, tapi semua butuh uang. Ya, jadi tidak semua tentang uang, tapi semua butuh uang gitu loh gitu. Saya agak apa ya, kalau boleh saya bilang ambil dari sisi daripada Robert Kiyosaki. Dia bicara tentang apa ya, bagi saya poinnya gini, uang sebenarnya hanya diperebutkan orang, tapi utama itu bukan uangnya. Karena makna lembar kertas itu apa sih? Tapi yang utama di balik itu asetnya apa. Nah, kalau saya lihat, kita harus fokus kembali kepada main goal kita, yaitu financial freedom, di mana kita bisa hidup dari hasil investasi kita. Gitu. Jadi kita mendapatkan kebebasan. Ya. Jadi kalau begitu, endingnya pasti kita butuh instrumen, alat ya. Alat itu uang tadi gitu. Nah, yang kedua adalah konsep monetize. Konsep monetize itu bagaimana aktivitas kita menghasilkan sesuatu menjadi uang gitu.
ya. Misalnya kita punya keterampilan, kita punya, kalau boleh Kang Ujang itu menjadi penyiar itu memonetis apa? Kang Ujang memonetis apa? Ada beberapa sih Pak Mane. Salah satunya ya mungkin saya bisa ngajar penyiaran, public speaking, voice over, VO. Iya. Tapi dimonetize nggak? Belum Pak Mane. Nah, ini ada kesalahan berpikir kan gitu. Karena dalam kacamatanya yang saya tangkap Kang Ujang hanya sebatas sebagai penyiar kelet. Iya. Sama aja saya Kang Ujang. Dalam kacamata saya tersendiri banyak konten yang masuk ke sosmed saya gitu. Apakah karena dia tahu saya dosen gitu? Konten itu bilang ini, optimasi ilmu-ilmu kamu yang ada sebagai dosen gitu. Itu tersindir atau tertampar gitu. Kita fokus kepada bagaimana kita lebih memilih kepada status. Status saya sebagai dosen, udah saya ngajar di kampus gitu. Oke, status saya sebagai dosen, saya ngajar di kampus, betul nggak kerja? Jadi saya ngajar, dapat jadwal gitu ya, tiap hari ke kampus, jadwal sekian, jam sekian gitu. Nah, sementara saya tuh banyak idol, gitu. Banyak idol. Yang saya monetize hanya status. Dosennya aja ya. That's the point. Yang Kang Ujang monetize hanya sebagai penyiar. Tapi ada kesalahan besar cara berpikir kita. Gitu. Yang kita monetize itu bukan itu sejatinya, masih besar Kang Ujang. Yang utama ada yang kita monetize adalah skill kita gitu. Betul nggak? Kang Ujang tadi bisa ngajar tentang public speaking, VO. Tapi itu sebuah skill nggak? Skill. Mahal nggak Kang? Mahal banget gitu loh. Tapi pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa itu tidak kita monetize gitu lah? Nah, ini awal ceritanya. Jadi saya menggunakan konsep yang disampaikan oleh Warren Buffett Kang Ujang. Once ketika kita punya skill, itu dimonetize jadi duit. Duit itu bagi dua. Satu sebagai kebutuhan, bukan keinginan. Disitulah perlunya literasi keuangan di situ kembali. Ya. Lalu Kang Ujang lihat banyak nggak teman-teman public figure gitu ya, ketika dia lagi di atas gitu ya, dia lemah dalam literasi keuangan, dia beli semua ini semua. Impulsif buying. Ketika mereka di atas tidak terkenal gitu. That's the point. Kehidupannya memprihatinkan ya. That's the point. Itu bagi saya kenapa saya punya beban moral gitu ya. Ya. Ini perlu diedukasi gitu ya. Diedukasi kepada sahabat-sahabat sekalian, bisa jadi on fire sekarang lagi banyak dapat duit gitu ya, dikasih rezeki sama Allah, tapi dalam bentuk syukurnya kurang gitu. Bersyukur nggak bisa cuma hanya ngucapin alhamdulillah, nggak cukup. Kalau menurut saya perlu sebuah action itu dijembatin oleh literasi keuangan gitu kan. Kita harus benar-benar bisa memahami bahwa dari uang skill yang saya dapatkan ini, saya harus bisa membagi dua. Satu untuk kebutuhan, bukan keinginan. Nah, kebanyakan keinginan kan. Betul. Sebagian besar lagi untuk investasi. Itu kata kuncinya kemudian. Nah, investasi dalam konteks ini kan selalu bilang, investasi adalah sebuah aktivitas dengan memisahkan uang, kita meng-create money, ya, menghasilkan uang lah gitu. Jadi sistem menggulung uang tuh bener-bener ya. Kalau saya dulu kalimat tuh nggak terlalu saya paham dari Warren Buffett itu, menggulung uang kata kita. Menggulung uang itu diputar, semakin besar snowball. Itu kata kuncinya. Nah, setelah itu terjadi, maka kita bagi dua investasinya. Investasi diri leher ke atas itu, tapi yang leher ke bawah juga apa skill kita gitu. Orang bilang penting investasi leher ke atas, itu mah dari sisi pemikiran saja, tapi skill kan bukan leher ke atas, tapi apa? Tangan kita, kaki kita, betul nggak sih kan? Ya, memiliki kemampuan untuk bikin VO itu kan tidak mudah. Tidak hanya bikin, bisa jadi VO yang bagus nanti bergerak tangan, kita jalan dan gitu gitu. Lalu menjadi ngajar tentang public speaking itu bukan hanya pemikiran saja, teori saja, tapi apa? Semuanya ke bawah kan. Nah, artinya apa menurut saya di sini adalah bagaimana teman-teman itu punya konsep investasi diri itu nomor satu. Selain kesehatan tadi kan, selain kesehatan tadi ya gitu. Ya, selain kesehatan juga. Nah, bagi saya saat ini yang paling utama jadinya apa Kang Ujang gitu?
Yang jadi utama nanti akan ketemu adalah investasi diri, belajar. Tertarik saya kemana? Ambil sertifikasi gitu. Nah saya mencoba sekarang lah, saya investasi, sisihkan uang untuk investasi sertifikasi. Saya butuh sertifikasi. Beberapa sertifikasi yang saya kejar sekarang digital plus PM, project management. Oh saya butuh sertifikasi ini. Kenapa? Investasi ini yang akan saya jual kembali gitu. Jadi ya saya selalu bicara, kita harus improve diri kita gitu. Ambillah sertifikasi. Karena apa? Orang butuh certified-nya sekarang. Kita harus punya sesuatu yang bisa kita show off gitu ya. Dan semacam garansi gitu buat orang gitu. Saya punya certified. Yang kedua adalah investasi ke aset gitu. Nah, saya sendiri investasi misalnya investasi ke emas. Nah, sekarang kan lagi ini kripto kayak gitu. Itu perlu didalamin juga buat kita. Saham itu saya juga mendalam ke sana ya gitu. Di situ kita bisa lihat bahwa investasi ke aset, ke properti gitu ya. Ini harus mulai kita pikirkan ke sana. Nah, yang gak kalah penting kalau kita punya bisnis, itu adalah investasi kita. Bisnis itu gitu. Nah, dari sana saya tambah satu investasi yang menurut saya penting lagi. Apa kan? Coba tebak. Apa namanya? Investasi akhirat. Oh, sudah mau saya ucapkan. Tapi saya pikir nanti Bapak bilang itu terlalu jauh. Udah ini thinking dulu ya gitu ya. Jadi itu menurut saya 3 ini investasi yang nggak tahu kan yang semua berjalan sekarang gitu. Namanya udah overthinking dulu sama saya gitu. Jadi investasi yang harus kita ini investasi ke diri, investasi ke aset, termasuk bisnis tadi, investasi akhirat. Perlu keseimbangan gitu. Perlu keseimbangan. Nah saya lihat menggulung uang itu kan Ujang. Nah, tiga-tiganya berkontribusi kan Ujang. Tiga-tiganya berkontribusi. Kenapa saya bilang tiga-tiganya? Pertama investasi diri. Ketika kita belajar, ngambil sertifikasi, itu orang merekognisi kita nggak? Iya. Maka orang akan beli skill kita nggak kan? Kembali ke teori awal lagi kan Ujang. Di awal kenapa orang ngasih uang ke kita? Karena kita punya skill. Kita punya skill. Nah itu yang harus kita ajarkan ke orang. Itu harus kita brandingkan ke orang. Yang kedua kita punya aset, punya usaha. Harus kita brandingkan ya kan. Kita mau tuh personal branding, product branding sama apa istilahnya corporate branding. Yang ketiga investasi akhirat perlu nggak kan? Sangat perlu. Coba Kang Ujang, benar. Coba Kang Ujang. Kita analisis ya. Pengusaha besar, karena saya juga termasuk menerima dulu Kang Ujang, saya penerima beasiswa Sampurna Foundation. Boleh saya sebut namanya ya? Nah, mereka berjasa sama saya. Saya dikasih beasiswa dulu Kang Ujang. Beasiswa S2 saya dari Sampurna Foundation. Nah, itu adalah sebagian uang laba gitu ya dari Sampurna dikumpulkan bikinnya foundationnya. Itu pemiliknya tuh. Lalu karena kinerjanya bagus, orang juga nitip jadinya kan. Orang nitip jadinya. Menyalurkan beasiswa. Tapi efeknya apa Kang Ujang? Efeknya reputasi dia naik. Iya. Dari ini ya. Tapi yang paling tinggi adalah yang di atas kan. Dia selalu menggoyang-goyang di atas itu. Doanya bukan hanya sekedar doa gitu. Tapi ada kemarin kan kalau kita kita lupa ya kalau selamat Idul Adha ya, hari raya Idul Adha ya, buat sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat Kelight semua. Bicara apa Kang Ujang? Pak Ustadz bilang Allah tuh bukan butuh dagingnya, Allah tuh bukan butuh darahnya, Allah tuh butuh keikhlasannya, ketakwaannya. Artinya apa? Itu bentuk syukur kita kepada Allah gitu. Jadi kalau momen kamu masih ada waktu sampai besok ya, sahabat-sahabat Kelight yang masih punya kelebihan rezeki tapi belum sempat berkurban. Itu investasi akhirat nggak? Saya menemukan ya Allah, ketemu teorinya gitu. Jadi 3 investasi tadi, investasi diri, investasi aset, investasi akhirat. Itu akan menggulung lagi tuh rezeki gitu.
itu penggulung rezeki lagi. Tiga-tiga tuh menjadi sumber menggulung rezeki lagi. Itu diputar lagi kan Ujang, ya, diputar lagi, skill kita diputar lagi ya gitu, tambah lagi kayak gitu loh. Lalu apalagi aset kita, kalau yang punya properti nambah lagi propertinya ya gitu. Apalagi kemarin tuh anak saya lagi nyari kos di Jatinangor, wah luar biasa kemudian harganya 26 juta setahun, 1 kamar, kan menggeliat banget. Allah ridho sama kita, asal itu kan investasi kita tuh. Lalu kita tambah dengan tahajudnya, ngajinya, apalagi kemudian minta ridho orang tua gitu ya, menggulung nggak rezeki kita. Inilah sebenarnya startingnya tadi dari skill, gitu kan. Kenapa saya bilang skill itu yang harus dimonetize gitu loh. Ya, jadi Warren Buffett tuh menurut saya benar gitu. Yang kita butuhkan tuh skill dalam arti luas ya. Kalau saya sih kompetensi. Kompetensi, ada knowledge-nya, ada skill-nya, ada attitude-nya. Orang punya skill bagus tapi attitude-nya jelek nggak ini juga kan kerjanya. Ya, sikap profesionalnya gitu. Nah kemarin saya baca sebuah skill yang harus dimiliki tahun 2030. Ada ketemu nggak di sosmed kan? Kalau saya baca di LinkedIn, luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana adaptability kita ya. Kalau adaptability artinya kita adaptif ya kan? Ya di mana ketemu lagi filosofi orang dulu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu filosofinya dalam banget. Ketika saya ada di Raja Kelek, saya harus bisa mengikuti budaya nilai-nilai yang ada di Kelek. Ketika saya di Widyatama, saya harus gitu. Artinya apa Kang Ujang? Jadi kalau boleh bilang nih, skill itu kalau kita asah terus dan dalam tentu kita sales. Nah sekarang kan yang jadi gap tadi kayak Kang Ujang tadi, Kang Ujang punya public speaking skill, PO, broadcast gitu. Masalahnya adalah menggeser ke monetize, ini yang jadi akar masalah sebenarnya. Itu benar nggak sih Kang? Karena seringkali orang punya itu tapi dia tidak bisa memonetize-nya, bukan karena nggak bisa tapi nggak tahu cara. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kan itu pertanyaan sekarang kan. Udah langsung wae gitu aja kan. Membuka apa yang harus dilakukan. Silakan kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan, Anda diskusikan, kami undang Anda untuk menghubungi WA K-Light FM di 0812-203-1972. Anda bisa kirim WA, teks, ataupun Anda bisa telepon ya ke nomor tersebut. Nah, tahulah apa yang harus kita lakukan sekarang. Kalau saya sederhana, kembali ke ikigai. Mindset dulu deh, mindsetnya dulu, ya. Mindsetnya tuh mau nggak sih memonetize itu gitu kan Ujang. Itu dulu. Artinya saya ada sebuah tema kemarin menarik banget ya gitu ya. Kang Ujang apa coba Kang Ujang? Temanya apa coba? Trainer-trainer. Trainer-trainer. Iya betul. Artinya apa di sini? Kalau konsep trainer-trainer artinya apa? Mindset. Ya, entrepreneurial mindset Kang Ujang. Kalau begitu, all things related to money should come from entrepreneurial mindset. Mindset kewirausahaannya itu yang harus ada dulu pada diri dia. Skill punya gitu, tapi don't know how to sell, don't know how to market, don't know how to monetize. Gitu. Kenapa? Bukan apa-apa, mindsetnya belum punya gitu loh. Itu kan. Apa itu mindsetnya? Itu pola pikirnya itu belum pas gitu loh. Dia nggak punya impian besar gitu. Dia nggak berani bermimpi kan. Dia nggak berani bermimpi. Kenapa? Mindset visi, yang utama tuh visi kan. Visi dia pribadi itu apa dulu? Kan seringkali orang bicara apa? Ya udah sih hidup seperti air mengalir. Udah wassalam. Maaf ya kan? Wassalam. Kalau itu udah terucap sama diri dia, wassalam gitu loh. Dan air kan mengalirnya ke bawah ya Pak? Pasti turun. Semakin lama semakin turun. Betul. Apa yang diharapkan dengan kondisi seperti itu Kang Ujang? Nggak ada. Jadi visi dia terhadap diri dia masa depan nggak ada gitu.
ini belajar dari kesalahan saya juga kan. Ketika udah mendekati, udah apa kata istilah orang tuh kan menjelang 50 udah apa istilahnya. Ada istilah kali gitu. Saya usia 49 sekarang udah baru sadar saya gitu. Mungkin Allah tuh ngasih wisdom tuh udah menjelang 50 gitu ya Kang Ujang. Jadi berpikirnya adalah kita tuh harus punya kekuatan mimpi gitu, kekuatan visi kita kemana gitu. Jadi monetize itu akan optimal nanti gitu. Bisa nggak kita punya mimpi buat diri kita sendiri dulu? Itu nggak miliki. Jadi entrepreneurial mindset itu menjadi kunci. Ada visi pribadi dia kemana? Ada keyakinan kalau jangan my skill can create money gitu. Skill saya ini bisa jadi cuan gitu. Ada mindset di mana dia harus melayani konsumen. Dia harus bisa menyelesaikan masalah orang lain. Itu bisa jadi cuan gitu loh. Ini kan nggak dipasang gitu loh. Ya, bahwa apa pola pikirnya itu berubah gitu. Bahwa skill dia itu bisa menghasilkan uang. Itu dulu. Poinnya itu aja. Itu nomor 1 loh. 5 lah saya kasih tips. Tapi saya bacakan dulu WA dari Pak Sandi ya. Oh udah ada Kang Ujang. Bagaimana Pak Sandi, selamat siang. Bagaimana caranya meningkatkan rasa optimisme skill kita itu katanya Pak Mer untuk menciptakan uang yang banyak. Bagaimana juga caranya supaya kita maju dan mendapatkan uang dengan skill kemampuan masing-masing dan itu disatukan dengan teman bisnis supaya kita tidak dibohongi dalam perjalanannya. Maksudnya strategi apa? Kalau saya sih yang masuk kedua dulu Kang Ujang, sebelum saya jawab ke Kang Sandi. Yang kedua adalah temukan ikigai kembali sana. Gitu. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa dalam memilih setelah mindset kita tuh benar Kang Ujang, ikigai kita temukan dulu. Itu kan menjawab apa yang sampaikan Kang Sandi tadi. Kenapa saya bilang ketemukan dulu ikigaimu gitu? Kenapa? Skill itu kan banyak. Satu ingat guru saya bilang gini, Pamer, temukanlah DNA-mu, skillmu yang paling utama, yang benar-benar itu mana gitu. Kebayang nggak Pak? Jadi jangan hanya di level apa, level hanya sebatas level tahu dan bisa. Itu nggak akan laku di pasar. Temukan ikigaimu. Apa yang maksud ikigai? Ingat ya Ujang? Skill yang kita tahu dan yang kita suka dan kita tahu dan kita suka. Itu dulu. Ini kan penting sekali. Jadi kalau kita nggak suka itu jadi masalah. Kenapa Kang Ujang? Karena dalam perjalanannya pasti akan banyak temuan nanti. Gitu. Jadi skill mana nih? Misalnya kita ranking lah. Kalau teorinya Warren Buffett 25 jadi 5. Skill tuh 25. Tulis skill 25 yang kita miliki, pilih 5. Oke. Lalu dari 5 itu urutkan 1 2 3. Oke. Nah, nomor 1 lah yang akan menjadi konsideran kita. Itu aja. Yang kedua apa? Yang kita expert di situ gitu. Jadi bukan asal-asalan skill itu, kita expert di situ Kang Ujang. Kenapa menurut Kang Ujang penting? Karena orang lain juga punya Kang gitu. Ya, kalau skillnya rata-rata ya. Ya, gampang di copy paste. Banyak saingan kan? Pasti banyak saingan. Ya. Gitu. Jadi pilih yang benar-benar kita expert bahkan master di situ gitu. Kalau di kampus tuh yang saya kejar saat ini diajarkan yang kita punya benar-benar pemahamannya sampai ke mastery gitu. Mastery kita ada di situ. Jadi jangan sampai kita nggak punya paham tentang mastery kita. Skill itu menjadi penentu untuk Kang Ujang. Nah, dalam hal ini akan menjadi variabel utama gitu ya. Ketika kita melihat, oh inilah akan memiliki bahasa saya gini, itu akan menjadi comparative advantage kita.
Kalau udah expert tuh sampai competitive advantage kita, gitu kan. Nah selanjutnya kan yang dibutuhkan pasar. Nah kita harus yakin dulu pasar ada. Pasar ada. Bahwa emang orang butuh skill saya ini gitu. Contoh yang paling sederhana apa coba Kang Ujang? Skill menjual. Itulah kenapa banyak sekarang bisnis apa affiliate. Itu kan skill menjual. Affiliate itu adalah skill afiliator orangnya. Kayak gitu. Nah, lalu bisa menghasilkan uang gitu. Kayak gitu. Ikigai kita temukan dulu skill. Jadi rank lah 1 sampai 25, urutkan, nah, pilih 5 yang terbaik. Dari 5 jadi 1. Nah, indikator untuk jadi 1 tuh ikigai ini. Yang kita tahu dan kita suka, yang paling benar-benar kita expert dibanding yang lain ya. Yang menurut kita gitu kan. Ya salah satunya indikatornya punya sertifikat enggak. Lalu dibutuhkan pasar dan menghasilkan uang. Nah, ini langkah kedua kan Ujang yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang ketiga barulah kita butuh yang namanya konsep bisnis. Kita harus menjadikan itu sebagai bisnis gitu. Nah, itu akan ketemu tuh Kang, bagaimana Kang Sandi tadi nanya. Bisnis itu apa kan gitu loh. Nah, bisnis itu create money dan create value. Skill kita itu harus bisa menghasilkan profit buat kita gitu. Tapi nggak cukup, karena apa? Ketika bicara profit, orang lain juga gampang menirunya kan. Maka dicarilah apa? Value. Bisa create value. Nah, ini akan membantu kita dalam hal melakukan analisis untuk skill kita tadi itu. Nah, dalam konteks bisnis tentu hitungannya lah uang gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar menempatkan skill yang saya pilih ini adalah bisnis saya gitu lah. Gitu. Ketika saya punya skill memberikan, saya konsep utama saya kan skill saya di corporate entrepreneurship tuh. Pengetahuan saya, skill saya, karena bagaimana perlu juga menginiin Kang Ujang, memberikan ini dibutuhkan pasar, maka itu skill saya ini sebagai produk saya gitu loh. Tema saya adalah, saya jago di, misalnya nih, saya jago di literasi keuangan, itu adalah produk saya dan itu bisnis saya gitu. Kebayang nggak Kang di situ? Jadi ini akan menjadi variabel utama ketika kita ini gitu ya. Jadi di mana-mana saya akan ngomong tentang financial literacy. Gak ada yang lain isu saya. Karena itu akan melekat pada, akan berasosiasi ke diri saya kan Kang. Ya, itu akan berasosiasi ke diri saya. Orang akan, image orang ke saya itu udah jelas gitu. Oh, Pak Mer itu adalah expertise dia di situ. Karena Pak, semakin dalam kita miliki itu skill, semakin tinggi value kita. Ya, Pak Mer, tapi apakah skill kita itu kita kerjakan sendiri, Pak Mer? Nah, itu poinnya. Atau kita bisa bergabung dengan yang lain? Itulah konsep bisnis. Itulah konsep bisnis. Bahwa bisnis itu adalah sebuah organisasi. Nah, kalau organisasi apa kan? Ya pasti dengan banyak orang. Lebih dari 1 orang lah, minimal ya kan. Artinya apa? Kenapa saya lihat banyak orang yang jago dan hanya 1 skill tapi dia cuannya banyak banget. Karena dia fokus gitu. Karena dia fokus. Nah, kembali cerita tadi, ketika dia fokus dapat uang, dia investasi kan, investasi ke daily, investasi ke aset, investasi akhirat kan gitu. Nah, konsep bisnis harus nyambung sama orang ini. Nah, itu kata yang butuh orang. Nah, di dalam konteksnya butuh orang ini, kita harus benar-benar bisa mencari orang yang bisa membuat istilahnya gini. Saya teringat gini Kang Ujang. Siapa yang perlu menjadi tim kita? Nah, saya teringat semua. Tim yang harus kita persyaratkan buat kita adalah orang dalam tanda kutip 1 lebih baik daripada kita, 2 beda bidang sama kita. Kenapa beda bidang sama kita?
Karena hubungannya nanti adalah dia saling mengisi FMOH. Ketemu yang keempat Kang Ujang, kuasai manajemen. Like on this like gitu lah. Manajemen. Manajemen itu penting sekali ya kita miliki. Kenapa saya bilang manajemen? Ada 4 kan selama ini. Kalau saya ada 10 manajemen yang kuasai gitu. Tapi 4 aja loh, manajemen keuangan. Semuanya bicara duit gitu. Ketika kita tahu skill kita ini, Kang Sandi tadi nanya kan, siapa orang-orang yang kan baiknya yang seperti apa ya? Orang yang lebih baik daripada yang bisa menguasai salah satu bidang ini. Misalnya kita perlu orang yang perlu keuangan, pemasaran, operation, HR gitu. Nah itu harus menjadi concern kita kan, concern kita. Jadi jangan sampai kita salah dalam hal manajemen. Oh nanti saya punya skill gitu. Akhirnya skill itu nggak jadi apa-apa gitu loh. Nah kalau saya nggak bisa hire orang, kolaborasi gitu. Nah saya ini dalam kolaborasi sistemnya apa Kang Ujang? Value lagi. Turunkan ego, naikin integritas gitu. Nah saya kan cari partner saya, dia punya value. Oh partner saya jago selling, ya sudah saya akan serahkan sebagian ini saya ke dia gitu. Dia akan men-selling, ya bagi hasil aja. Dia punya kemampuan apa? Digital, maka saya kolaborasi sama dia. Jadi jangan ada ego kan. Dan tidak harus dikuasai semuanya. Oh jangan, jangan sekali. Dan itu tidak akan pernah membuat improvement dalam diri kita gitu kan Ujang. Jadi manajemen ini penting sekali. Konsep manajemen apa sih Kang? Itu kamu tanya gitu. Manajemen adalah bagaimana kita bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah kalau begitu, kalau kita hanya kerja sendiri, efektivitas kita dalam pencapaian target pendapatan nggak akan tercapai Kang Ujang. Jangan harap. Nah seringkali orang salah dalam menerjemahkan gini Kang Ujang. Seringkali orang salah perhatikan bahwa oh kita itu jago sendiri, jangan. Tapi ada juga orang tuh sebuah konsep dalam artian gini, dia tuh tidak bisa menurunkan ego, menaikkan integritas nggak akan lama. Itu hukumnya. Menarik Kang Ujang. Kemarin ya. Nah kemarin saya dapat sebuah materi bagus banget. Allah tuh ngasih saya kesempatan belajar Kang Ujang. Ada 5 Q yang harus kita question ya. Satu adalah jelas intelligent, kemampuan. Ya, IQ kita lah. Jelas sekali lah IQ itu kita ini. Yang kedua emotional question. EQ. Ya. Yang ketiga itu adalah SQ. Spiritual. Yang keempat apa coba Kang Ujang? Strategic question. Kenapa? We are the leader for ourselves gitu. Kita tuh adalah pemimpin buat diri kita gitu. Dan setiap bisnis kita kan ini bagaimana kita bisa melakukan yang namanya sebagai leader kita berstrategi gitu. Kemampuan kita mengelola diri kita ketika kita udah punya skill gitu ya kita kan udah punya tim tuh, kita berpikir strategik, berpikir jangka panjang gitu loh. Nah ingat gak Kang Ujang kemarin kegagalan seorang leader dalam bisnis, quote yang saya kirim ke Kang Ujang kemarin, ketika ada sebuah ya misalnya punya skill gitu ya, kan itu kesalahan saya dulu di Strabis gitu kan. Ingat gak Kang Ujang ceritanya dulu? Saya kalimat saya kemarin itu Kang Ujang, saya melakukan pengkhianatan berjamaah. Ingat ya Kang Ujang? Saya membiarkan sesuatu kesalahan dari tim saya. Ya Kang Ujang ingat gak beberapa tim saya dulu di perusahaan lama? Punya saya sendiri. Dan saya membiarkan itu gitu. Saya tidak tegas gitu. Maka hancur perusahaan saya itu gitu. Itu pelajaran hidup saya. More than 3 billion uang saya lost di situ. Hanya 4 tahun Kang Ujang membiayai mereka, hidup mereka. Salah sayanya gitu. Itu usia berapa waktu saya masih ambil S3 kan, 36 sampai 40 gitu. Luar biasa pelajaran hidup saya gitu. Jadi ada tambahan question tadi itu, strategic question gitu. Buat seorang leader itu penting sekali. Karena dia yang punya skill yang akan dijual gitu.
Dan jangan sampai skill dia itu sia-sia karena ada tim dia yang berkhianat gitu. Tim dia yang lebih meningkatkan ego daripada apa? Harusnya kan menurunkan ego. Kita tidak boleh hanya mikirin diri saya sendiri gitu. Saya mikirin tim saya. Ini quote kemarin dapat banget buat saya. Ketika seorang pemimpin membiarkan yang namanya satu tim dia bahwa itu ada kesalahan dan dia tidak tegas di situ, dia sudah melakukan pengkhianatan organisasi gitu. Kenapa? Dia membiarkan sebuah toksik di situ dan ini, maka hancurlah itu organisasi. Itu saya bagus, nanti kalau mau saya kirim ininya kamu materinya. Itu saya dapatkan dari LinkedIn, strategic question. Masih ingat aku yang statement dari siapa? Warren Buffett, Steve Jobs. If you are leader, you cannot make everyone happy, because if you do it, you are ice cream seller. Ingat ya? Yeah. Kalau kamu berusaha untuk menyenangkan semua orang di organisasi kamu, maka apa bedanya kamu lebih baik kamu jadi jualan. Kenapa seorang? Nah, strategic question itu menjadi penting. Yang kelima apa juga kamu jangan? Question yang kelima, execution question. Teringat saya terakhir ada sebuah saya lihat podcast kamu jangan. Podcastnya ngomong ini. Penelitian terakhir dari Harvard bilang ini kamu jangan. Ya. Apa Kang Ujang nyatang ini? Yang dicari seorang CEO atau pemilik bisnis utama siapa? Bukan yang jago, bukan yang pinter. Oke, apa coba? Yang bisa good execution, yang bisa menjadi orang yang bisa yang menjalankan, Kang Ujang. Bukan lagi hanya sebatas teori planning. Nah dari situ saya menangkap, oh kalau gitu ketika kita ingin memonetize skill kita harus jago di manajemen. Kita harus jago di manajemen. Nah terakhir yang Ujang, yang gak kalah penting Ujang bagi saya adalah digitalisasi. Cukup 5 aja ya Kang Ujang. Yeah. Kalau saya banyak kan masih banyak. Kenapa? Saya teringat sebuah buku namanya Good to Great ya. Good to Great. Yeah. Good to Great. Good to Great itu bicaranya adalah bicara tentang bagaimana sih kita merubah sesuatu dari good ke great gitu ya. Skill kita tuh akan bisa kalau kita lakukan good to great. Nah, ada 6 maaf. Satu leadership level 5, lalu first who then what, lalu sistem landak ya. Lalu ada satu lagi, kita harus bisa keyakinan kita untuk sukses. Yang kelima itu Kang Ujang ini budaya disiplin. Yang keenam saya ambil digitalisasi sebagai backbone-nya. Digitalisasi. Nah saya ambil sekarang, kebetulan kemarin saya dari sini Kang Ujang ambil sebuah sertifikasi kemarin. Sertifikasi bicara gini, Pamer gitu ya, we can live fast without digitalization. Jadi kalau kita punya skill, yang harus kita ini adalah optimasi digitalisasi gitu. Jadi saya generasi X kayak gini Kang Ujang ya gitu. Saya harus belajar lagi tentang apa, Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads gitu ya Kang Ujang gitu. Tapi asik gitu loh. Ya, jadi X-nya bukan expire sekarang. Bukan ya? Ads gitu ya. Advertisement-nya gitu. Ekspansi gitu. Nah, bagi saya gini Kang Ujang, saya belajar gitu ya, karena sih saya tidak akan bisa lepas ya Kang Ujang dari konsep saya sebagai dosen. Saya tidak akan saya expertise teman-teman saya praktisi di luar, tapi saya bisa membaca pola ya. Polanya adalah ketika sahabat-sahabat masa kondisi saat ini, apalagi contoh-contohnya paling dekat Kang Ujang teman-teman karyawan ya. Ingatlah sebuah quote dari Warren Mark Zuckerberg gitu. Jangan pernah kamu menjadi apa istilahnya, ketika kamu bekerja ya kamu punya hasil side hustle gitu, pendapatan sampingan. Nah kemarin saya dapat membaca quote dari Aristoteles gitu. Jadi gini, bahasa kasar gitu, ketika kamu nggak bisa berpikir maka pikiran kamu akan dikendalikan oleh orang lain. Apa itu artinya? Bahwa
ketika kamu punya sesuatu dan kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa menciptakan uang di situ, dan kamu bekerja sama orang lain gitu, maka orang lain akan menggunakan pikiran kamu. Orang lain akan mengendalikan pikiran kamu gitu loh. Tajam nggak kan? Jadi materi kali ini saya kemarin kepikiran banget ya. Tahu nggak kalau jam tadi malam saya mikir materi ini di mana? Di situ mandi di Jatinangor kemarin gitu. Kami sudah kabarin. Oh, jadi ketawa sama Tenenden ya. Jangan-jangan Tenenden nunggu ini dengar Kang Ujang ya gitu ya gitu. Jadi Kang Ujang bahwa seringkali kita abai dengan skill yang kita miliki gitu. Jadi ada 5 tahap itu. Yang pertama, milikilah entrepreneurial mindset ya, entrepreneurial mindset dari diri kita bahwa skill kita tuh bisa create money Kang Ujang ya gitu. Ya. Tuh. Jangan sampai kita nggak tahu gitu. Oh gitu. Ya. Kita itu ininya adalah kita punya skill gitu. Dan kita harus punya pikiran itu bisa kita monetize. Kebayang Kang Ujang? Yeah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kita miliki ikigai kita dulu gitu. Kenapa suka nggak suka, ikigai itulah yang menjadi dasar buat kita untuk memilih skill mana. Nah, tadi saya tunjukkan juga kan Warren Buffett 2551 teorinya. Ya. Tuh. Jadi kita kunci bagaimana kita bisa menginiin ya, bahwa kita harus benar-benar menginiin bahwa kita harus benar-benar memilih skill yang paling benar kita suka, kita expert, dan ini ya. Nah, paling kita kuasai dan membutuhkan pasar. Nah, selanjutnya kita memahami konsep bisnis, bahwa skill itu harus dibisniskan gitu loh. Ya. Nah, konsep bisnis pasti create money, create value. Nah, lalu yang nggak kalah penting, kita harus benar-benar bisa mengelola, memanage kan Ujang. Ada FMOH-nya di situ. Dan terakhir adalah mengoptimasinya dengan apa kan Ujang? Teknologi. Itu kan Ujang. Okay. Dan mungkin ada beberapa WA lagi nih yang harus kita bacakan nih Pak Mer. Iya. Dari sahabat Nandi. Wah, ini aktual sekali. Tentang Raja Ampat nih Pak Mer. Selamat pagi katanya Pak Mer. Sekarang berinvestasi di Raja Ampat cukup aman apa enggak? Investasi di sana kayaknya ini. Keren. Aduh, Kang Nandi ini pintar-pintar banget nyolek-nyolek saya untuk masuk ke isu politik deh gitu ya. Enggak, jangan jawab di sini. Ya pasti sih chef Raja Ampat lagi trending ya, lagi tren banget gitu ya gitu. Ya, tapi saya ambil pelajarannya aja Kang. Ada satu pelajaran lagi kalau kita mau nambah ya gitu, tentang yang namanya risk management. Nah, manajemen risiko gitu ya. Nah, manajemen risiko ini menjadi kunci buat kita ya gitu. Ya, ketika kita bisa melihat, oh kok gini ya gitu. Nah, kita tentu harus bermain safe ya. Kita bermain safe, bermain aman lah ya gitu. Bermain aman dalam artian skill yang kita ini itu salah satunya coba Kang Ujang. Skill kita tuh kan kadang-kadang dengan kecepatan teknologi saat ini gampang ditiru orang dan lain-lain. Nah, saya menemukan kata guru saya tuh, temukan DNA kamu kata. Once ketika kita sudah menemukan DNA kita, maka akan susah dikejar orang kemudian. Nah, ini yang harus menjadi concern kita, perhatian kita gitu loh. Nah, sejatinya bagi saya skill tuh harus terus diasah kan. Ya, harus terus diasah. Karena konsepnya saya ada kunci tadi di Ikigai Kang Ujang. Yang harus kita ahli di situ gitu. Ya. Ya. Jadi kita ini pasti akan menjadi poin buat kita ya gitu. Poin buat kita bahwa ada risiko, kita harus menghitung risiko Kang Ujang.
Kalau saya sih melihat kondisi Raja Ampat saat ini, saya mikir-mikir kalau seandainya ya Kang Jaya gitu, mikir-mikir kenapa kalau udah masuk wilayah politik tuh udah yang berkuasa, karena bagi saya political etik udah sangat minim di negara kita saat ini. Jadinya ribet ya Kang? Pasti. Ya. Oke, sekarang ada Kang Sony nih, Pak Mer. Assalamualaikum Pak Mer. Waalaikumsalam Kang Sony. Langkah apa yang harus dilakukan oleh kami dalam hal menggunakan uang? Karena pergerakan usaha kami sangat lesu. Minimal kehidupan kami tidak ke arah yang turun, katanya Pak Mer. Agar penggunaan uang menjadi amal soleh dan menjadi kemanfaatan untuk kami juga dengan yang lain, dan bisa mendatangkan keberkahan. Nah, di atas pencerahannya katanya Pak Mer. Kalau Kang Indra dan Kang Angga, wah ini dari namanya kayaknya lagi mikirin investasi gitu. Kang Kujang, Kang Sony, ini memang dihadapi oleh banyak orang saat ini ya gitu. Ya, istilahnya gini, setiap orang menghadapi hal yang sama. Kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Jadi Kang Sony yang nanya. Kang, saya sih gini, pada akhirnya kita punya sebuah konsep diri kalau menurut saya sekarang gitu. Beberapa waktu lalu saya agak cerita sedikit ya, saya ketemu dengan teman ya ustadz saya lah ya gitu. Banyak ngobrol kan, dia bilang gini, Pak Mer gitu, pada masa-masa sekarang ini ya bukan kapasitas saya menjawab seperti ini akan ujangnya gitu. Yang akan bermain, yang akan menentukan hidup yang kita itu adalah iman kata kita. Iman, karena ada rukun iman yang harus kita jalankan ya kan ujangnya. Nah, di sini kita punya nggak keyakinan nggak sama Allah gitu. Itu memang ini bicaranya nanti adalah bicara tentang keyakinan kan aja ya gitu. Nggak bisa di ini gitu. Nah, kenapa materi ini saya ambil gitu kan? Saya ingin menggambarkan bahwa kadang-kadang kita melihatnya di permukaan saja gitu. Saya ingat profesor saya ngomong ini, Allah itu ngasih kita akal gitu. Akal untuk berpikir dengan cara bertanya dengan cara apa? Mencari jawaban yang mana? Jawaban yang benar. Masih ingat nggak ngerjain kalimat itu gitu? Itu jadi fondasi buat saya. Dalam agama kita juga kan Allah tuh ngasih kita akal berpikir gitu. Nah, konsep berpikir ini bagi saya adalah sebuah kekuatan yang kasih Allah sebenarnya gitu. Akli gitu. Nah, di sini saya merasa ketika Kang Sony nanya gitu, saya lebih mengambil ke dasar gitu. Kita seringkali melihat dari permukaan saja, kita hanya bekerja di situ gitu. Nah, bagi saya yang saya yakini saat ini Kang, kenapa mengambil materi ini? Kadang-kadang kita lihat permukaannya saya sebagai pedagang, saya sebagai apalagi kan yang kerja ya gitu. Saya sebagai dosen gitu ya gitu. Itu adalah kita ngelihatnya di atas gitu loh. Bukan lihat, kalau boleh saya bilang ya saya agak berteori sedikit. Elon Musk selalu menggunakan konsep namanya first principle thinking. Konsep first principle thinking itu adalah bagaimana kita berpikir sampai ke dasarnya gitu. Inilah esensi ketika saya mendapatkan mata kuliah filsafat ya. Filsafat itu cinta akan kebijaksanaan. Jadi kita selalu bicara why gitu kan. Nah, kalau hubungan dengan first principle thinking, kita mikir, bayangan sederhana kayak kita ngupas bawang merah kan. Saya pernah nyoba buka bawang merah tapi nggak sampai ke dasar. Mata saya udah kelilipan udah apa kena itunya ya gitu. Waduh, buka bawang merah itu kan sakit mata gitu kan. Nah, tapi esensinya kan Ujang, seperti kita buka bawang merah gitu, kita kupas satu-satu kulitnya sampai ketemu dalamannya. Nah, dalamannya ini yang saya maksud dengan skill yang kita miliki gitu. Kalau saya nggak sebagai dosen, tempatnya sebagai dosen kan gitu, bawang merahnya sebagai dosen gitu, tapi cari ke dalam bukan itu saya dapat. Saya sebagai dosen itu adalah filsafat gitu. Karena ibu daripada ilmu itu adalah filsafat gitu. Dan saya mendapatkan itu gitu loh. Di mana esensi Kang Ujang? Saya sebagai apa? Jago berpikir gitu loh. Di filsafat saya diajar untuk berpikir. Dan orang nggak punya itu Kang Ujang. Maka saya bikinlah ngasih materi tentang apa?
pelatihan tentang thinking ability, berpikir gitu, itu jadi cuan nggak buat saya? Yeah. Nah, kalau Kang Sony bisa pedagang, esensi pedagang itu apa sih? Bukan jualan itu, bukan jualan yang kita jalan sekarang, tidak. Esensinya apa cuma? Dua, kita tahu perilaku konsumen, tahu siapa membeli kita, kenapa dia beli ini, berapa dia beli, dan kita punya produk, dan kita mampu menjual, kayak itu sebenarnya. Dan memenuhi kebutuhan dari konsumen, bahkan sampai dia puas kan Ujang. Nah kalau gitu itu esensi. Kalau gitu apapun yang kita bisa jual nggak tuh? Bisa. Lalu esensinya apa? Kita cuma cari siapa yang konsumen itu punya apa sebenarnya Kang Ujang? Punya dua, punya masalah kalau nggak kebutuhan. Betul nggak sih Kang? Dan duit ya? Betul. Itu dia punya kayak. Tapi yang esensinya cuma dua. Dia punya kebutuhan, dia punya masalah kan. Duit bisa diusahakan gitu kan. Contoh misalnya gitu. Kang Ujang punya masalah dengan putri Kang Ujang lagi sakit. Masalah kan gitu tuh. Uang Kang Ujang usahain nggak? Ya, pasti. Itu kan dokter melihatnya kan ke sana gitu. Nah, kalau begitu Kang Sony, dengan kondisi kayak ini, kita gali, kita punya apa gitu, skill apa yang kita punya, itulah yang kita ingin gitu. Saya kemarin takut Kang Ujang, ya Allah, nih ekonomi gimana gitu. Rupanya ketika dalam perjalanan masih ada aja orang butuh skill saya Kang. Ngajar di sini bisa nggak pamer, ngajar sini. Nah, dan saya kembali ke cerita saya tadi, saya harus membungkusnya sebagai bisnis saya gitu. Ya, ini akan menjadi clue buat kita Kang Ujang gitu. Ya, nah ini akan menjadi kekuatan buat kita gitu. Nah kalau ini bisa kita kunci, maka akan bisa menutupi kondisi kelemahan atau kekurangan kita saat ini Kang Ujang gitu. Nah maka disitulah kita mulai berpikir, oh iya ya gitu. Kita perlu melakukan yang namanya optimasi Kang Ujang. Optimasi daripada apa yang kita miliki saat ini. Jadi kalau begitu jelas sekali gitu. Kembalilah ke basic skill kita apa sih gitu. Ikigai apa sih yang kita miliki gitu. Pilihlah ikigai kita gitu. Nah maka kalaupun kita ada ketakutan saat ini, kita mau nanti kalau kita nggak punya duit, konsumen, enggak, saya demi Allah Kang Ujang, kemana-mana saya ada takut gitu. Ini gimana ya saya akan menghadapi? Padahal saya cuma seorang dosen gitu loh. Ya, dan produk saya adalah cuma riset, konsultan, training, pembicara, penulis, itu doang. Nggak ada nih yang butuh. Tapi ketika saya gali itu maka akan ada celah gitu. Kenapa? Saya mengenali siapa yang punya masalah gitu loh gitu. Nah, proses utama Kang Ujang nyadari kita punya kemampuan Kang Ujang. Yang kedua kita siap jualan, yang ketiga kita cari siapa yang punya masalah. Kayak itu Kang Ujang gitu. Jadi kalau Sony misalnya sekarang punya restoran gitu ya. Mau rumah makan misalnya Kang Ujang gitu. Jangan lihat rumah makannya, tapi dasarnya Kang Sony bisa tahu konsumen, dia punya masalah, punya kebutuhan, punya produk, siapa carilah produksi lain, kita mau jual gitu. Nah, saya punya rumah makan misalnya gitu. Terus ada yang butuh, pamer, aku lagi butuh mobil apa? Itu kan masalah buat dia tuh. Saya tinggal cari teman saya yang punya mobil gitu loh. Iya kan? Bro, lu punya mobil gak? Kenapa gitu? Saya ketemu gak? Saya dapat komisi gak kan? Iya. Betul gak sih kan gitu? Dan inilah sejatinya kita skillnya di mana kan? Skill membaca, memahami konsumen, skill membangun relasi dengan vendor, skill menjual. Ketiga cuman. Saya takut awalnya kan. Takut. Nah, tapi yang pasti dua yang saya sampaikan tadi kan. Yang kedua adalah keyakinan sama Allah gitu. Allah tidak akan pernah uji namanya di luar kemampuan ya kita. Di balik ujian kita ini pasti ada sesuatu yang manis gitu. Nah, keyakinan itu. Nah, akhirnya itulah saya bilang lebih. Oh iya, investasilah akhirat saat ini gitu. Kita mulai berinvestasi pada akhirat gitu. Sedekahnya, zakatnya, infaknya gitu. Kalau bisa saya mengambil konsepnya Warren Buffett lah. Apa bedanya? Kenapa orang banyak nabung terus nggak bisa berhasil? Kenapa? Dia nabungnya dari uang sisa gitu. Sekarang berinvestasi lah. Jangan hitung 2,5%-nya sekarang. Kalau bisa 10%, 20%. Serahnya sama Allah lah gitu. Allah sekarang menggerakkan itu semua gitu lah. Dan saya rasa satu lagi berinvestasi pada akhirnya itu harus konsisten tiap hari gitu.
Kang Sony insya Allah keberkahan, jalannya ada aja Kang Sony, yakin. Jadi ikhtiarnya, skill kita udah ada ikatkan, yang ikhtiar ke Allahnya ya kita. Itu Kang Ujang. Jadi panjang jawabannya ya. Waktunya juga udah lewat. Nanti saya diingetin Kang Ujang, saya aja ngingetin Kang Ujang duluan. Pak Igan, terima kasih fotonya. Wah, ini di screenshot nih. Waduh Pak Igan. Pak Igan berjuang Pak Igan, bismillah. Bismillah, Kang Ujang nanti kirimin ya fotonya ke saya. Jangan. Ini ada sahabat Lia di pagar sini Pamer. Ya. Selamat pagi Pamer, yang tujuan investasi akhirat mengerikan kan? Wah. Bukan, mungkin bahasanya bukan mengerikan. Iya, teteh itulah menurut saya yang harus kita mulai ya. Kadang-kadang saya juga selalu terlena Kang Ujang. Hanya mengakui kemampuan kita tapi melupakan Allah gitu ya. Rupanya yang kuasa itu Allah, yang punya rezeki itu Allah gitu ya. Tapi kita tidak pernah ke sana. Kan investasi konsepnya apa? Money creates money gitu. Tapi bukan itu main goal utama kita. Tapi ketika kita punya masalah, punya hutang, punya ini semua ya udah diserahkan ke Allah gitu. Itu Kang Ujang. Ini dari tambahan dari sahabat Nandi ini Pak Mer. Bermimpilah selama mimpi tidak membebani APBN. Bermimpi selama tidak membebani, supaya kita tidak makan hak orang gitu. Kang Nandi bener-bener ya gitu. Ya, supaya kita tidak makan hak orang, betul nggak sih Kang? Ya, hak orang itu apa? APBN itu hak seluruh rakyat Indonesia ya gitu. Bukan APBD ya, tapi APBN gitu loh gitu. Kebayang satu negara gitu. Ya Allah ya Tuhan, pertanggungjawaban di akhirat. 280 juta. Betul. Ya, bayar pajak. Gimana ya? Nggak ada dong Ujang. Apalagi kalau masih satu-satu. Gitu kan satu-satu gitu loh gitu. Nggak ada. Dari 1 sampai 280. Betul. Saya bilang. Jadi teringat sebuah akhirnya yang membatasi seseorang dalam berbisnis itu agar dia bisa jangka panjang apa coba? Etika. Etika. Kalau kita baca tentang etika, ya basically itu yang saya sampaikan. Kalau mau bisa berkah, perkuat agamanya. Itu yang saya. Tapi bagi saya, kenapa ya? Karena apa ini tanda-tanda akhir zaman ya? Gitu ya. Nggak ada lagi ketakutan untuk Allah tuh udah seolah ditantang gitu, Allah tuh seolah dilawan gitu lah gitu. Ngeri saya gitu. Ngeri. Jadi kalau saya sih let's save ourselves gitu lah. Yuk selamatkan diri kita saat ini gitu. Kenapa? Karena inilah yang membuat ya saya bilang gini, membuat kita bisa sustain gitu lah. Itu aku Ujang. Oke, mungkin harus segera kita akhiri perbincangan. Satu lagi boleh nggak Ujang? Takut saya ada hutang nih. Ini dari Mila Emun ya. Dari IG boleh Kang Ujang? Ya, silakan Pak. Pak, young generation yang sedang di fase quarter life crisis seperti umur 20-27 tahun, menurut Bapak di fase tersebut bagusnya fase untuk mencari uang sebanyaknya atau mencari skill sebanyak-banyaknya? Bagi saya yang utama itu adalah di skill. Karena uang bukan tujuan, tapi uang itu ada hasil. Itu kan. Saya teringat sebuah konsep yang ditawarkan ya tadi Pak istilahnya gini, kalau Robert Kiyosaki dia bilang gini, kita bukan cari uang tapi bangun aset. Kenapa? Karena uang itu hasil, hanya alat gitu loh. Nah kalau kita di usia 20-27 mengejar uang, cerita tadi kan Ujang, di usia 30 bisa jadi uang tuh habis gitu. Kenapa? Pergerakan saat ini kan ada malah ada sekarang Kang Ujang, tahun 2030 manusia akan banyak skillnya diganti oleh AI. Benar nggak Kang? Begitu canggihnya AI gitu. Ya. Jadi kalau begitu bagi saya menjawab pertanyaan Akang teteh ya gitu. Teteh ya gitu. Di usia 20-27 tahun ini kembangkan skillmu teh. Kembangkan skill kamu, tapi skillnya dipilih-pilih sekarang yang bisa menghasilkan cuan gitu loh. Itu saran saya teh, karena kalau kita hanya ngejar uang bisa jadi karena istilahnya kan bisnis itu kadang turun naik gitu ya. Cuan itu kadang habis
hilang ya gitu ya gitu. Nah kalau skill kita tetap ada, maka dia akan tetap dibutuhkan orang gitu. Investasi yang tidak rugi sih skill ya. Dan nggak ada pajaknya. Nggak ada pajaknya. Nggak ada pajaknya. Semakin kita banyak duit, teteh hati-hati, rekening teteh itu kan di mapping sama DJP gitu ya. Melisa uangnya segini gitu. Bayar pajak. Saya kemarin nggak kerja. Ada nggak pendapatan yang ini pajaknya di bawah 60 juta itu kalau salah 5% kalau salah. Saya lupa ingat ya gitu. Lalu di atas 50 juta nanti ketemu di 15% gitu. Di sekian ini nanti 35% pajak ke negara. Jadi sistemnya naik gitu kan. Itu kebayang? Ya. Saya punya tuh hitungannya. Jadi jadi ketika pendapatan kita setahun itu bawah 60 atau berapa gitu kan, 50 atau 60%, pajaknya berapa? 5 atau berapa gitu. Nanti 5 sampai sekian nanti 15%. Paling tinggi 35% gitu. Teteh ketemu jawabannya? Mending skill kita punya gitu. Skill kita punya, nggak ada pajak gitu loh. Dan investasi dalam skill ini sebenarnya tidak harus melihat umur ya? Oh tidak. Ya. Kang Ujang nyindir saya banget deh. Mentang-mentang si teteh nanyanya di 20-27 ya gitu. Jadi betul Kang Ujang nggak ada batas. Bahkan kalau menurut saya sampaikan buku apa ya? Aku kok lupa terus buku itu. Yang 10.000 jam terbang Kang Ujang. Ya. Kita harus mencapai 10.000 jam terbang gitu. Jadi kayak filosofi ini lah, santan kelapa itu makin diperas makin berminyak kayak gitu. Kelapa makin, nah itu jadi jangan pernah berhenti. Nah, saya teringat terakhir dari saya Kang Ujang, teman-teman, guru saya bilang gini, Pamer, Bapak sehari belajar berapa jam gitu. Kenapa Gus nanya gitu gitu. Ya 1 jam 2 jam enggak gitu. Sekarang ujian Bapak itu adalah 5 jam sehari gitu. Gini saya Kang Ujang. Jadi saya di mana-mana Kang Ujang, di HP itu saya pasti belajar. Bahkan di Kang Ujang percaya nggak, di lampu merah pun saya belajar ya. Di lampu merah pun saya belajar. Kenapa saya belajar di situ? Karena momen saya ingin dapatin momen gitu. Nah saya setiap video saat ini saya banyak gabung ke LinkedIn ya Kang Ujang ya. Di LinkedIn itu banyak artikel gitu ya, saya baca. Ini ada video atau di mohon maaf saya ambil TikTok juga saya ikut, tapi TikTok yang konten-kontennya banyak pembelajaran, edukasi, IG juga, FB juga. Karena saya screenshot, jadi saya bisa remind. Saya ambil konsepnya dari Harvard, belajar gini Kang Ujang, saya gitu. Baca, pahami, recall. Baca, pahami, recall. Baca, pahami, recall gitu. Nah, akhirnya saya gabung dengan knowledge management. Ilmu itu harus di-create, di-structuring, di-share, sampaikan ke orang, lalu di-apply. Itulah kita akan terus ini. Jadi kalau begitu, skill kita tuh harus kita kembangkan terus. Jadi nggak ada batas kebetulan. Jangan takut. Jangan Ujang. Oke. Pamer, ini mungkin tambahan-tambahannya saya bacakan dari Kang Sony. Terima kasih pencerahannya. Semoga usaha kami terus bergerak. Lagi karena saya punya pekerja tapi sekarang lagi diliburkan. Yang selalu saya pikirkan agar pekerja itu bisa bekerja lagi katanya. Amin. Amin. Ya, sebagai Barakallah. Lebih lancar. Ingat kalau kita bantu orang kan Allah juga akan bantu kita. Ya. Ini dari Kang Nadi. Oh, ini ngadu nih Pamer. Apa tuh? Baik kan? Gimana nih Pamer mau kabur? Astagfirullahaladzim. Baik kan? Hampura Pak. Bisaan nih kalau ngadu Pak Ikan ya. Oke, Pamer, kita harus sudahi perbincangan kita dalam Financial Literasi Corner. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Closing aja Kang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, makasih ya, alhamdulillah. Materi yang kita desain sama di sini sama Pak Igan, sama Kang Ujang, sama Pak Kang Indra ya di Financial Literasi Corner ini bagi saya adalah media untuk kita belajar, ya, menyadarkan diri kita. At the end of the day, salah satu isu yang harus kita pahami tentang uang, kita uang itu sebagai alat ya, alat, dan kita harus bisa tahu cara dalam tanda mengelolanya, bukan mainin uang kan, bukan. Kalau mainin uang nanti persepsinya jadi ke judi ya gitu.
mengelola uang. Nah, jadi disinilah semoga bisa bermanfaat, dan materi kali ini saya kunci tentang yang namanya skill. Maka skill tuh dalamin skill kita ya, lalu pilihlah skill yang kita kembangkan, jadikan itu bisnis. Kalau dengan baik manfaatkan digitalisasi, maka dimonetize-nya jadi optimal sehingga kita dapat duit. Skill menghasilkan duit, duitnya dibagi dibagi dua, satu kebutuhan, yang kedua investasi dibagi tiga, investasi diri, investasi aset, investasi akhirat. Semuanya akan menghasilkan uang lagi, kembangkan lagi, investasi tambah lagi, investasi diri, investasi aset, investasi tambah lagi. Itulah akhirnya kita akan menggulung uang sehingga uang tersebut akan memberikan manfaat buat kita, itu financial freedom. Karena tema kita adalah financial literacy for financial freedom. Itu saja dari saya, Mirza Henry. Silahkan kalau sahabat-sahabat pengen diskusi, ada kita WA-nya di WA Kelet Kang Ujang ya. Adapun kalau mau langsung ke saya 081 6 kali 2585, 081 6 kali 2585. Insya Allah kita akan bisa merubah kehidupan kita secara ekonomi dengan financial literasi yang konsisten. Itu saja Kang Ujang. Oke, terima kasih Pak Mer dan sama-sama Kelet. Harus kita akhiri perbincangan kita dalam Financial Literasi Corner untuk hari ini, Minggu 8 Juni 2025. Dan tadi kita sudah membahas tentang optimasi skills untuk menciptakan uang. Dr. Mirza Henry, SIPMM, beliau adalah Wakil Ketua Kadin Kota Bandung, dosen pasca sarjana S3 Universitas Widya Tama Bandung. Kita akan selamat kembali di hari Minggu depan ya, Pak Mer ya? Insya Allah Kang Ujang. Terima kasih juga Anda semua sahabat Kelet, Anda yang sudah dekat bersama Financial Literasi Corner untuk hari ini.